Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 934. Memberikan surat. Liu Ruyan mendengarnya, dan tidak bisa menahannya. Keadaan saya kadang-kadang buruk dan kadang-kadang sadar. Saya tidak bisa meninggalkan suara harpa Anda, tetapi saya tidak bisa melindungi diri dari langit, saya tidak bisa menjadi avatar, dan saya tidak bisa mencapai Tao. Saya hanya dapat menemukan seseorang untuk mengirim saya surat sehingga seseorang dapat datang untuk mengambilnya. Tetapi ini adalah dunia fana, begitu jauh dari dunia beku, bahkan bekumu berada di luar jangkauan, apalagi seorang fana. Liu Ruyan mengerang. Aku tidak mencari manusia, aku mencari biarawan, kata Ye Chen perlahan, bukan penguasa kerajaan fana para biarawan. Sejauh yang aku tahu, para mentor di dunia fana pada dasarnya adalah biarawan tingkat rendah, dan mereka jauh dari memenuhi syarat untuk terbang dengan pedang. Menemukan mereka tidak secepat milikmu. Itu berbeda. Ye Chen melambaikan tangannya. Jika aku selalu terjaga, aku tidak perlu menemukan mereka, tetapi kadang-kadang aku akan jatuh ke dalam keadaan yang mengerikan. Jika aku ingin tetap terjaga setiap saat, aku harus membawamu, kecepatannya akan tinggi. Diskon. Berbicara tentang ini, dia tersenyum, dan, dengan saya akan membuat mereka memenuhi syarat untuk terbang dengan pedang. Saya akan memberdayakan mereka, memadamkan meridian mereka, dan membiarkan mereka naik ke ranah dalam waktu singkat. Saya masih bisa melakukannya. Benar saja, aku masih belum bisa mengalahkanmu, Liu Ruyan cemberut sambil tersenyum. Tidak bisa menyebutkannya. Ye Chengan terbatuk, segera mengeluarkan batu giok, membekas sinar pengetahuan saleh, mengirim seseorang ke penguasa negara biru kuno. Memahami. Penjaga yang menunggu di luar aula segera masuk dan mengambil batu giok dari Ye Chen. Kepalaku. Setelah penjaga itu pergi, Ye Chen terus menggedor kepalanya. Yun Ruogu menjadi begitu-begitu dia bangun. Rao adalah dewa surga dan tidak punya pilihan selain mengandalkan suara piano fana. Sadar, sudahkah Anda memikirkan mengapa Anda hanya menanggapi suara piano saya? Liu Ruyan melirik Ye Chen dengan ragu-ragu. Musik ini bukan musik yang normal. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Saya dapat mendengar bahwa musik ini memiliki sejarah panjang dan kekuatan yang kuat. Jika dimainkan oleh seorang beku yang mendalam, satu orang dapat memblokir ribuan pasukan. Kalau begitu kamu ajari aku kultivasi. Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan tatapan harapan. Saya memiliki seorang murid, dan seorang putri fana. Saya membawanya di jalan seorang biarawan. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, mengeluarkan kendi, dan sosok Si Yan muncul di benaknya. Namun, aku sedikit menyesalinya. Dia hampir mati karena aku. Aku tidak ingin kamu mengulangi kesalahannya. Ini adalah jalan yang kejam. Itu berjalan di atas tulang darah. Aku tidak takut. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dari matanya yang indah itu kencang, seperti menjelang tahun itu, dengan sedikit keras kepala. Saya punya seorang istri. Ye Chen sepertinya mendengar arti kata-kata Liu Ruyan. Di mana dia merindukan kultivasi, dia jelas ingin mengikutinya, dan pemikiran keluarga wanita, dia masih tahu sesuatu. Apa yang saya katakan 3 tahun lalu adalah sama sekarang. Liu Ruyan menunduk, menggigit giginya, dan tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Saya tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki, saya juga tidak ingin menjadi wanita Anda, saya hanya ingin lelah ketika Anda lelah, dan saya bisa memainkan piano untuk Anda. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Tuhan memintamu untuk bertemu denganku lagi, aku tidak akan membiarkannya pergi. Maka kamu akan menjadi fana selama beberapa hari lagi. Ye Chen minum seteguk anggur. Mungkin 10 tahun dan 100 tahun kemudian, kamu akan terharu sampai menangis oleh pengalaman fana ini, tapi itu hanya akan menjadi salah satu ingatanmu. Awan asap. Jadi, apakah kamu setuju? Liu Ruyan mendongak tiba-tiba, matanya penuh kejutan. Setelah 9 hari, aku akan membawamu untuk berlatih keabadian. Terima kasih. Liu Ruyan melompat dengan gembira, seperti seorang gadis kecil, sangat bersemangat. Ini yang kamu pilih. Ye Chen tidak bisa menahan senyum pada Liu Ruyan yang melompat, karena Liu Ruyan melompat dan suara piano pecah, dan matanya perlahan bergumam, duduk dan tidur. Sudah. Saya tidak tahu kapan Liu Ruyan menjadi tenang. Ketika dia melihat Ye Chen yang tertidur, dia masih agak malu. Dia senang sebentar, tapi dia lupa tentang itu. Melihat bahwa Ye Chen sedang tidur nyenyak, dia menggigit giginya sedikit. Setelah itu, dia berjongkok, dengan lembut menggerakkan rambut putih Ye Chen yang terkulai, dan dengan lembut membelai kelelahan dan perubahan-perubahan wajahnya. Maafkan aku karena kesembronoan. Di loteng yang tenang, dia menurunkan pipinya, meninggalkan sidik jari di dahi Ye Chen. Ye Chen tidak bergerak, dia tidur sangat nyenyak, dan alisnya kadang terasa sedikit sakit. Pada malam hari,
Dia terbangun, karena guru dari kerajaan kuno langit biru datang, dan pipi monyet bermulut tajam, belum lagi biksu muda Li Xiao, ditakuti oleh Ye Chen selama beberapa hari malam itu dan tidak berani keluar. Aku sudah melihat pendahuluku. Begitu dia memasuki loteng, dia jatuh ke tanah. Bangun dan katakan, Ye Chen berkata dengan ringan. Terima kasih, senior. Li Xiao berdiri, dengan hormat, tetapi ketika dia melihat bibir merah di dahi Ye Chen, dia masih ingat untuk mengatakan sesuatu dengan penuh arti, para senior juga orang-orang yang temperamennya. Bantu aku melakukan sesuatu, Ye Chen berkata, kirim sesuatu ke surga. Pendahulu memerintahkan bahwa generasi muda harus pergi keluar, aku. Li Xiao menetap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Penebusan generasi muda itu membosankan, di mana surga? Nancu, Nancu, Li Xiao menelan tanpa sadar, wajahnya kusut. Senior, Nancu setidaknya beberapa juta mil jauhnya dari tempat ini. Dengan kakiku, aku tidak bisa berjalan selama 8 kehidupan. Tidak akan menggunakan susunan teleportasi. Ye Chen Rao memandang Li Xiao dengan penuh minat. Bisa saja, ekspresi Li Xiao malu. Tapi aku tidak punya uang. Aku mendengar bahwa dengan tim teleportasi, itu akan menghabiskan banyak sekali semangat. Harganya puluhan ribu setiap kali. Memahami. Ye Chen tersenyum. Dia tidak memiliki batu roh. Batu rohnya kelelahan di Days, tetapi dia memiliki harta dan banyak dari mereka. Hanya satu dari mereka tidak berharga. Barang-barang di dalam dijual dan dijual. Itu bisa menjual banyak, cukup bagi Anda untuk bolak-balik beberapa kali. Dia telah mengeluarkan tas penyimpanan, melemparkannya ke Li Xiao di bawah. Terima kasih banyak. Terima kasih, senior. Li Xiao membuka tas penyimpanannya secara tidak sadar, yang berisi artefak, batu giok roh, dan manik-manik roh, masing-masing bersinar dengan cerah, hampir menyilaukan matanya, dan hati kecilnya melihat menembus astaga, dia sudah melihat banyak bayi. Kekayaan itu tidak terekspos, kamu harus mengerti ini, semuanya tidak penting. Ye Chen Yu berkata, juga, berita saya tidak dibocorkan kepada orang-orang di luar pengadilan surga, berani menyebarkannya, Anda tahu konsekuensinya. Berbicara, Ye Chen muncul cahaya ilahi, dan menahan jiwa Li Xiao, kalau-kalau orang yang bersalah mencari jiwa. Aku mengerti ini. Li Xiao menyeringai dan memandang Ye Chen dengan canggung, senior, di mana pengadilan di Nancu hari itu, jadi aku memiliki tujuan tertentu dan menyelamatkan jalan memutar. Seluruh Nancu adalah surga. Tidak, aku tidak bisa. Li Xiao membuka mulutnya, aku hanya tahu bahwa Nanzong Sanzong ada di sini. Di mana surga ini? Kamu yang sudah berada di dunia fana terlalu lama, teriak Ye Chen. Benar, saya sudah di sini selama 10 tahun, Li Xiaogan tertawa. Jingshen Jingqi, Ye Chen datang kepadanya, sebuah telapak tangan telah menempel di kepala Li Xiao. Kemudian, darah ekaristi dituangkan ke dalam tubuhnya dari Li Xiao Tianlinggai, dan dia dengan kuat memperluas meridian dan dantian untuk Li Xiao. Li Xiao mengerang tiba-tiba, wajahnya sedih. Tunggu sebentar, Ye Chen memberi dengungan ringan, kekuatan garis keturunan, sumber ekaristi, dan darah kudus semuanya ditarik keluar. Selama periode ini, banyak kekuatan spiritual di Lingzu Lingyu ditarik keluar, dan mereka masuk ke dalam tubuh Li Xiao bersama-sama, memberikan mereka kemajuan dibutuhkan Reiki. Hah. Dengan suara-suara yang berasal dari dunia bawah, latihan Li Xiao telah membumbung tinggi, dari dunia manusia ke dunia nyata, dan dari dunia nyata hingga ke puncak dunia nyata, hingga menerobos ke dunia spiritual. Ini berhenti dengan mantap. Jika ada orang lagi, mereka pasti kaget. Bahkan jika Tuhan Surgawi dalam keadaan buruk, tetapi caranya melawan langit, dan dia diberdayakan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia hanya membawa dunia seseorang ke dunia spiritual. Melintasi dunia yang luar biasa. Saya tidak tahu kapan Li Xiao bangun, dan dia tidak bisa lebih bersemangat. Hari ini, dia dan yang lama hanya satu tempat pada satu waktu. Jika ini adalah gerbang reuni, maka ia dapat berdiri bahu-membahu dengan leluhur. Mantra ini dapat dikorbankan dalam keadaan darurat. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan kepada Li Xiao. Terima kasih senior. Terima kasih senior. Dia mengangguk terus, tetapi ini adalah seorang bangsawan dalam hidupnya yang benar-benar mengubah hidupnya. Inilah yang aku ingin kamu kirim. Ye Chen menyerahkan pedang naga kepada Li Xiao. Pedang yang bagus. Li Xiao mengambilnya, dan ada setrum di sana, karena pedang naga itu terlalu berat, dan pisaunya sangat agresif. Rao adalah bahwa penanamannya terhadap dunia spiritual saat ini tidak dapat menahannya. Pergi saja. Junior tidak akan mempermalukan misinya. Li Xiao sangat bersyukur bahwa dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan satu langkah, sehingga dia tidak terbiasa dengan itu, dia menanamnya lagi, malu, lalu dia bangkit dan mengorbankan pedang terbang. Jangan membuat kesalahan. Melihat Li Xiao yang pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tidak takut dia Yin dan Feng Yin? Kata Liu Ruyan, yang masih memainkan piano. Kecuali dia sudah lama dicurigai.
Haruskah aku merasa terhormat? Liu Ruyan berbisik sambil tersenyum. Apa maksudmu, Ye Chen? Yang baru saja duduk, melirik Liu Ruyan tiba-tiba. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang dunia biarawan, aku masih tahu bahwa ada pembagian antara Chu Utara dan Selatan. Seluruh Chu Selatan adalah surga. Identitasmu di dunia biarawan seperti para pangeran kerajaan Fana saya, dan itu adalah jenis yang bahkan ditakuti oleh Kaisar. Raja Pangeran 3 poin, apakah itu suatu kehormatan bagimu untuk tinggal di Nanzhao sebagai raksasa? Kamu mengerti itu benar. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Tapi sama seperti para pangeran dan raja dunia fana kamu, wilayah mereka, jasa mereka, dan kemuliaan mereka tidak dihargai tanpa imbalan. Di belakang mereka, ada mayat dan lautan darah. Bisakah aku mengira kamu sedang mengajarkan hukum survival of the world Mongku? Ini bukan hanya dunia biksu, itu sama di dunia fana. Yang kuat dihormati, dan tinju adalah raja. Chapter 935. Malam Nanzhao damai dan tenang. Di tempat tidur yang nyaman, Ye Chen tertidur nyenyak lagi. Seperti biasa, tampak bingung dan menyakitkan. Di depan tempat tidur, Liu Ruyan duduk di sana dengan tenang, memegang sutra di tangannya, dan terus-menerus menyeka keringat dingin yang keluar dari dahinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghapus perubahan dan kelelahan di wajahnya. Boom! Malam yang sunyi itu pecah oleh raungan, dan seluruh kota kekaisaran Nanzhao terkejut. Para penjaga keluar dan membawa senjata. Di atas langit virtual, 2 burung besar terbang, sangat aneh, terbang seperti kilat, terbang di atas istana Nanzhao. Memalingkan muka, masih ada 2 orang berdiri di atasnya, seorang pria muda berkulit putih dan seorang pria muda berkulit ungu. Kultivasi tidak tinggi, hanya dunia manusia, atau mereka tidak akan menginjak roh binatang. Peri, melihat makhluk abadi dengan matanya yang tajam dan berdiri di atasnya, tatapan penjaga tiba-tiba berubah. Sang Xian, sangat aktif, aku tidak tahu apa artinya. Liu Ruyan keluar dari loteng dan menatap Sutian. Aku sedang menunggu tutor negara Tunu. Pemuda berkulit putih mendengus dingin. Membunuh jenderal negara bagian Tunu, bukankah kamu akan menjelaskannya? Cepat minta tuanmu untuk menjawab pertanyaan, atau kamu akan menginjakkan kaki di Nanzhao malam ini. 2 orang, kamu abadi, akankah orang jahat menuntut? Liu Ruyan berkata dengan dingin, pasukanmu mencuri ke Nanzhao dan ingin membajakku dan mengancam ayahku, tidakkah seharusnya kau membunuh? Ini sangat berani. Pria muda berbaju ungu itu mendengus, menggoyang-goyangkan telinga manusia. Sejak itu, biarkan darah Nanzhao mengalir malam ini. Kemudian, keduanya mulai bermain, satu meludahkan nyala api dan satu meludahkan guntur. Di mata beku itu, meskipun tidak ada bedanya dengan bermain, di mata manusia, nyala api dan guntur adalah bencana. Segera, suara merdu dari piano terdengar di loteng istana, membuat para pemuda berbaju ungu dan putih tiba-tiba terpana. Aku masih punya mood untuk bermain piano. Pemuda berpakaian putih itu tertawa. Kamu dari seni bela diri itu. Sebuah suara datang dari bawah. Dulongmen, biarkan kau mengerti lebih baik. Pemuda di wajah Ziyi menunjukkan warna ganas, dan segera memerintahkan Dapeng untuk menyelam. Tentu saja, pada saat ini, tangan emas besar tiba-tiba muncul, menyapu kekosongan. Ketika melihat langit lagi, Dapeng masih ada di sana, tetapi pemuda kulit putih dan pemuda ungu di atasnya menghilang. Kemana perginya? Para pengawal tertegun di sana. Mereka tidak melihat dengan jelas, tetapi Dapeng terlihat jelas. Pemuda putih dan ungu itu dihancurkan oleh tangan emas. Dapeng memiliki spiritualitas, tubuhnya menggigil, terbang turun dari langit, jatuh di depan loteng, dan menggambar di sana, meskipun itu adalah binatang spiritual, itu juga membedakan yang kuat dan yang lemah, orang di dalamnya benar-benar terlalu kuat. Kirim binatang rohmu, kamu bisa berbelanja di langit. Ye Chen merentangkan pinggangnya dengan keras di loteng. Terima kasih. Liu Ruyan menyeringai, seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan berlari dengan bersemangat. Di mana sang putri? Dia berlari tanpa hasil, tidak ada yang bermain piano, sehingga dia ingin menemukan tempat untuk melantunkan lagu Ye Chen, dan itu jatuh ke tanah. Setelah bangun sebentar, dia tertidur lagi. Di luar pintu, Liu Ruyan membelai kepala Dapeng yang berbulu. Kamu akan mengikutiku nanti, baiklah. Dapeng, yang penuh dengan kemuliaan belum lama ini, menginginkan domba kecil yang jinak saat ini. Ia tidak takut pada Liu Ruyan, tetapi takut pada Ye Chen. Dia berpikir, dan yakin Ye Chen bisa menikamnya ribuan kali dengan jari. Ye Chen membuat tembakan keras, menghancurkan 2 divisi nasional kerajaan Tunisia, dan beberapa penjaga kulit hitam tidak menanggapi. Setelah reaksi datang, mereka bersama-sama berlutut kepada Ye Chen. Tampak hormat dan hormat, sama seperti menyembah Tuhan. Dengan kehadiran dewa besar ini, itu sangat aman. Siapa yang berani menggertak Nanzhao? Sebuah episode yang tak terhitung berlalu, dan malam itu kembali menjadi damai. Bajingan, pada malam hari, raungan datang dari puncak gunung di Beichu.
Gunung ini tidak besar, tetapi juga menjulang tinggi, di atasnya berdiri sebuah istana besar, yang disebut Dulongmen di Beichu. Pada saat ini, di aula utama Dulongmen, pemilik Dulongmen sangat marah, dan semuanya hancur karena para murid yang ia kirim ke dunia fana, dan masih ada dua. Awalnya, murid-murid yang pergi ke alam fana sebagai guru negara pada dasarnya tidak terlihat oleh para leluhur, tetapi keduanya berbeda, mereka adalah anak-anak haram dari tuannya, dan dia diam-diam mengirim mereka sehingga dia bisa dipanggil kembali. Baik sekarang, ketika saya bangun, putra-putra saya sudah pergi. Bunuh. Dulongmen meraung seperti anjing gila. Bunuh aku penguasa negara Nanzhao. Amati. Orang-orang di kuil diam, dan tahu mengapa pemilik gerbang naga begitu marah, sehingga mereka berani menunda, ketika bahkan 3 lelaki kulit hitam terbang keluar dan langsung menuju Nanzhao di alam fana. Dulongmen berada di perbatasan biarawan dan alam fana, tidak jauh dari negara Nanzhao. Dan ketiga lelaki berbaju hitam itu bukan penahbisan biasa, mereka tidak bisa berlari lebih cepat daripada kelinci, dan membunuh kota kekaisaran Nanzhao State sebelum fajar. Boom! Tidak butuh waktu lama bagi Nanzhao Guo untuk mendengar raungan lagi di istana. Kemudian, tidak ada lagi. Begitu ketiga pria berpakaian hitam tiba, mereka tidak ingat kata-kata pembuka, jadi mereka pergi ke Yan Wangdian untuk melapor. Semua, sudah mati. Ketika Dulongmen mendengar itu, wajahnya berubah sangat, dan hatinya terasa sakit. Itu 3 alam spiritual, tidak ada yang mengatakan itu akan hilang. Tuhan, lihatlah bawahannya, bahwa negara Nanzhao seharusnya memiliki pendahulu yang sudah tua, yang setidaknya berada di alam kosong. Seorang lelaki tua dengan warna ungu mengerang. Jangan memprovokasi kehalusan, dan berhati-hati untuk menyebabkan masalah yang lebih besar. Bagaimana dengan kehidupan kedua putra saya? Dulongmen tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana dengan dunia kosong? Pendukung besar kami adalah keluarga roh darah. Tidak peduli seberapa kuat dia masih bisa memiliki keluarga. Penjaga pintu mengajar, penjaga pintu mengajar. Kamu pergi kali ini, Dulongmen berkata dengan minuman dingin, jangan menyerang, beri aku pandangan menyeluruh pada orang itu. Memahami, pria tua ungu itu segera menghilang ke aula. Di bawah malam berbintang, ia sangat cepat. Kultivasinya adalah puncak dari dunia spiritual, dan itu 1 jam sebelum ia tiba di Nanzhao. Ini adalah orang yang pintar. Sebelum memasuki kota imperial, dia menutupi napasnya dengan pesona tersembunyi. Kemudian dia berubah menjadi seorang pria tua yang menjual sepatu jerami dan menyelinap ke kota imperial. Dia berhenti di depan sebuah kedai teh tua. Saudaraku, kudengar ada peri yang tidak bisa dipahami di kota kekaisaran kita. Tanya lelaki tua berpakaian ungu itu sambil minum teh. Melihatmu, kamu berasal dari negara asing. Lelaki tua yang berjualan teh itu tersenyum dengan lembut. Adapun peri yang kamu bicarakan, dia memiliki sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Tadi malam, 2 tuan Tunu hancur. Sangat kuat, pria tua ungu itu terkejut. Tapi sepertinya dia punya sesuatu yang aneh. Lelaki tua itu duduk bersila di kursi dan mengeluarkan tas rokok dan bergerak-gerak. Penyakit aneh. Lelaki tua berpakaian ungu itu terkejut, penyakit yang aneh. Ini juga ditransmisikan oleh orang-orang di istana, mengatakan bahwa yang abadi tidak berpikiran jernih, seperti orang mati berjalan, tidak ada yang mengingatnya. Anehnya, begitu dia mendengar sang putri bermain piano, dia baik-baik saja. Masih ada hal seperti itu, lelaki tua berpakaian ungu itu memalingkan matanya, menjatuhkan piring tembaga, dan berbalik untuk pergi. Itu sangat hati-hati sampai malam tiba, dan tidak sampai larut malam ini menyelinap ke istana. Ketika dia keluar lagi, ada seorang pria di tangannya, dan dia melihat dengan hati-hati, tetapi dia adalah seorang penjaga. Pencarian jiwa. Mencari sudut nomad, ia mulai berburu jiwa pada penjaga. 3 atau 5 detik kemudian, tubuhnya bergetar, dan seluruh orang terpana di sana, seakan tersambar petir, wajahnya menjadi pucat pada saat yang sama, dahinya dingin dan berkeringat, dan ekspresinya menjadi ketakutan. Kamu Chen. Mulutnya bergetar dan suaranya bergetar. Meskipun dia hanya seorang penatua Dulongmen, dia telah melihat Ye Chen. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia biksu yang mengenal Ye Chen, karena wajahnya terukir di tulang semua orang. Legendanya adalah mimpi buruk bagi 1 generasi. Dia hidup. Lelaki ungu tua itu gemetaran, dan ia melarikan diri dari kota kekaisaran, dan melayang jauh-jauh. Hanya butuh 1/4 jam untuk kembali ke Dulongmen. Rahasia yang mengejutkan. Rahasia yang mengejutkan. Sebelum memasuki aula utama, ia mulai menangis dan berlari ke aula utama. Seseorang tidak berdiri dengan kuat dan jatuh ke tanah. Begitu bingung, sistem macam apa? Dulongmen mendengus. Rahasia-rahasia yang mengejutkan, yang adalah penguasa rahasia-rahasia yang mengejutkan. Lelaki tua berbaju ungu itu buru-buru mengambil sepotong batu giok dari lengannya dan menyerahkannya kepada Dulongmen, tetapi dia meringkuk di tanah, dan seluruh orang itu bergetar. Segera, sosok utama Dulongmen juga sedikit membeku, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Chen dari batu giok, dia tampak seperti setan dan membuatnya semua menatapnya. Jatuh ke neraka. Dia hidup,
Dia, hidup. Wajah Dulongmen pucat dan tidak berdarah, dan suaranya bergetar seperti tubuh. Tak lama kemudian, leluhur para Dulongmen juga terkejut, bahkan para leluhur, ketika mereka mendengar berita itu, seluruh orang itu ketakutan dan pucat, yaitu Ye Chen, itu adalah dewa surga, dan dia adalah dewa pembunuhan. Aku tidak ingin panik, aku tidak ingin panik. Tetap saja leluhur tua Dulong tenang, dan dia tertekan oleh ketakutan dan keterkejutan. Itu tidak dikatakan dalam memori batu giok. Dia tidak sadar. Li, kita hanya perlu mengendalikan Liu Ruyan itu, takut pada orang yang menderita amnesia. Nenek moyang kita, unta mati kurus lebih besar dari kuda. Lebih baik melaporkan ini ke keluarga roh darah, kata Dulongmen. Ya, kita masih memiliki latar belakang keluarga roh darah. Leluhur Dulong berkata dengan tergesa-gesa, cepat, pesan ke keluarga roh darah. Tidak, aku akan pergi sendiri, atau aku akan pergi sendiri. Malam itu gelap dan angin suram. Nenek moyang Dulong yang terus mengandalkan tim teleportasi datang ke keluarga roh darah agung. Apa? Segera, suara luar biasa terdengar di aula keluarga roh darah, dan bahkan leluhur roh darah pun khawatir. Masalahnya sangat besar. Jika kamu berani menipuku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Leluhur darah itu menatap tajam pada leluhur Dulong. Itu bukan hayalan, tetapi siapapun yang masuk akan mati. Tidak ada yang bisa hidup tanpanya. Hal ini benar. Nenek moyang Dulong menghormati ekspresinya, dan memandang mereka dengan janji. Para pendahulu tidak tahu bahwa tanah terlarang Dacu tidak mati dan mati. Beberapa tahun yang lalu, apakah Ye Chen tinggal di padang pasir? Nenek moyang lama, apakah benar atau salah, harus ditemukan. Pemilik roh darah mengeluh, adalah baik untuk memberitahu istana Bloodlust dan keluarga besar. Katakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Leluhur roh darah mencibir, apakah ekaristi kuno akan penuh dengan harta? Apakah Anda ingin mereka berbagi dengan kami? Tapi kekuatan keluarga roh darahku tidak pernah bisa menghentikan Ye Chen. Dunlong tidak mengatakannya. Ye Chen tidak sadarkan diri, seperti mayat berjalan pergi. Leluhur roh darah tersenyum diam-diam. Gerbang hidupnya adalah yang bernama Liu Ruyan. Selama dia mengendalikannya, Ye Chen adalah domba yang akan disembelih. Chapter 936. Pada malam yang tenang, piano merdu ini terdengar di istana negara Nanzhao. Walaupun sudah larut malam, sebagian besar orang di kota Kekaisaran Nanzhao duduk dalam kelompok 3 atau 5, dan mereka sangat nyaman mendengarkan suara piano, bahkan anak-anak berperilaku sangat baik, karena suara piano sangat indah. Di loteng, Ye Chen bangun. 3 atau 5 detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya, berjalan diam-diam ke tempat tidur, dan melihat ke kejauhan dengan tenang. Entah bagaimana, dia punya firasat buruk. Sebagai seorang beku, pada levelnya, apa yang disebut pandangan jauh ke depan kemungkinan besar terpenuhi karena ramalan yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. 9 hari, Li Xiao, yang abadi, seharusnya tiba di Nanchu. Tidak jauh, Liu Ruyan menggerakkan senar dan tersenyum lembut. Katakan Li Xiao salah. Ingatkan aku bahwa waktu itu nyata. Ye Chen tersenyum, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan mengeluarkan kendi itu. Yakinlah, aku tidak bisa melupakan ini, besok akan menjadi membawa Anda untuk berlatih keabadian. Aku khawatir kamu lupa. Liu Ruyan sedikit menyeringai, dan sedikit nakal. Ye Chen tidak berbicara, dan masih minum dengan tenang, dia kadang-kadang mendongak keluar jendela, karena firasat yang tidak terduga menjadi lebih kuat. Malam, seperti biasa sepi. Orang-orang di kota Kekaisaran tertidur satu persatu saat mendengarkan suara piano. Ini termasuk Ye Chen. Tidak seperti orang-orang fana, setiap kali mereka tidur, itu akan menjadi mimpi buruk. Saya tidak tahu kapan langit Nanzhao Namong menjadi gelap. Memalingkan muka, ada tirai hitam yang tak terlihat menutupi bintang-bintang, dan udara dipenuhi darah, yang jelas sangat mudah, tetapi dingin dan tanpa tulang. Di bumi yang luas, Li Xiao membawa pedang Tyrannosaurus dan menginjak Changhong, masih bergerak maju dengan cepat. Saya tidak tahu kapan, gerbang kota besar muncul di matanya, di atas gerbang kota, masih diukir 3 karakter kuat, Nantianmen. Akhirnya tiba. Li Xiao menyeka keringatnya dengan sangat cepat. 3 atau 5 menit kemudian, dia menutup Changhong dan mendarat di bawah Nantianmen. Berhenti. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar di dinding. Memalingkan muka, itu adalah seorang pria muda, mengenakan baju besi, penuh vitalitas, wajahnya tajam, dan dia melihat dengan hati-hati, tapi itu bukan salah satu dari 9 kisah nyata dari gerbang asli Neimen Heng Yuezong. Tao You, aku di sini untuk menemukan seseorang, Li Xiao berteriak sambil menyeka keringatnya. Dia mencari seseorang lagi, Si Yan berkata dengan dingin, semua orang yang datang dikatakan mencari seseorang. Nancu memiliki kerabat sebanyak Beichu. Aku benar-benar di sini untuk menemukan seseorang. Li Xiao mengambil sebuah buku dari tangannya, dan benar-benar pena tua yang menyebar, kemudian dia berdeham dan mulai membaca, Chulinger, Hao Tian Xuanzhen, Zhong Jiang, Chu Changzong, Su Geyu, Zhong Li, Hong Chengsui, Yang Dingtian, Xiao Feng, Jining Suang, dan Chen, Zhou Ao,
Su Fu, Dao Xuan, Da Chuan-Chuan, Sang Guan Xuanzong, Si Tulongshan, Si Yeyun. Berhenti, teriak Si Yan dengan dingin, berdiri di tembok kota, memandang ke atas dan ke bawah Li Xiao, ini semua adalah kerabatmu. Bukan itu. Li Xiao menggelengkan kepalanya. Orang yang menugaskanku berkata, siapapun di atas ini baik-baik saja. Ditugaskan? Siapa yang menugaskanmu? Ya, pemilik pisau ini. Li Xiao melepaskan pisau Tyrannosaurus yang dibawanya dan mengangkat tangannya, berharap Si Yan bisa melihatnya dengan jelas. Pisau balong. Si Yan melihatnya dengan jelas sekilas, tiba-tiba melompat dari tembok kota, membanting di depan Li Xiao, dan memandangi Li Xiao dengan tajam, kata, di mana pemilik pisau ini? Siapa kamu? Laporkan ke nama, jika bukan orang yang ditunjuk oleh pendahulunya, kalau tidak saya tidak akan mengatakannya. Li Xiao mundur selangkah dengan pedang naga. Si Yan, aku akan mencarinya. Li Xiao segera mengangkat gulungan itu, dan mencarinya dalam nama yang padat. Mencari adikmu. Si Yan sangat kokoh, menamparkan Li Xiaohu dan menamparkan, lalu langsung bangkit dan berjalan ke Nantianmen, ini membubung tinggi-tinggi, langsung menuju ke Heng Yuezong. Segera, Heng Yuezong, Zheng Yangzong, King Yunzong, keluarga-keluarga besar, dan seluruh pengadilan tinggi dari pengadilan surgawi semuanya waspada. Aula utama Heng Yuezong yang besar memiliki ribuan kaki persegi, dan Li dikelilingi oleh Li Xiao saja. Aku benar-benar di sini untuk menemukan seseorang. Setiap orang yang menyaksikan sebuah kuil menatapnya, Li Xiao menangis di tempat, suaranya menangis, dan orang-orang di sini hanya bisa menamparkan satu dan menamparnya. Berteriak padanya ratusan kali, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia telah jatuh ke sarang pencuri oleh ibunya. Aku Culing, di mana pemilik pisau ini? Culinger segera berdiri, menatap sinis. Dunia fana, negara Nanzhao. Pagi-pagi sekali, Liu Ruyan berbaring di kamar kerja. Hari ini, ia dengan sengaja mengenakan mantel putih bersih, setiap helai rambut halus dan halus, seperti air yang mengalir, ia penuh vitalitas, dan ada kegembiraan di matanya yang indah. Hari ini, itu harus menjadi hari yang tak terlupakan, karena Ye Chen akan membawanya untuk mengolah makhluk abadi. Ini adalah hari terakhirnya sebagai manusia. Seperti biasa, dia datang ke loteng tempat Ye Chen tinggal. Namun, saat dia hendak membuka pintu, dia melihat ke bawah ke arah langit di kejauhan. Ada awan-awan gelap, seolah-olah samudera bergulung, dengan kilat menyambar dan gemuruh. Yang paling penting bukanlah ini, tetapi tekanan gunung, yang membuatnya terengah-engah, meskipun jauh, dia bisa mencium bau gas berdarah dari udara, dan kekuatan membunuh yang dingin. Ini yang terjadi. Orang-orang di Nanzhao Imperial City juga kaget, terlalu banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan itu. Seluruh orang berlutut di tanah, memandangi langit yang kosong di sisi itu dengan ngeri, seolah-olah akhirnya akan tiba. Mencicit, Liu Ruyan membanting pintu kamar tanpa berpikir, dan langsung memanggil Sukin yang ditempatkan di sana. Suara merdu piano terdengar segera, tetapi tidak peduli betapa indahnya lagu itu, ia tidak bisa menyembunyikan gemuruh-gemuruh guntur saat ini. Segera, Ye Chen yang sedang tidur membuka matanya. Setelah sedetik, dia tiba-tiba bangkit dan naik ke tempat tidur selangkah. Matanya sedikit menatap ke langit yang jauh, wajahnya tampak jelek sesaat, dan sepanjang puluhan ribu kaki, dia tampak melihat lautan yang gelap. Benar-benar kelalaian. Ye Chen mengepalkan tangannya, seolah-olah memikirkan apa yang salah. Masalahnya ada pada dua tuan kerajaan Tunisia. Apakah ini orang yang datang menjemputmu? Liu Ruyan, yang terus-menerus memetik senar, bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan hentikan piano. Ye Chen muncul di samping Liu Ruyan sejenak, dan dia mengumpulkan awan-awan untuk duduk di sana, lalu membawanya keluar dari loteng, dan langsung keluar dari istana seperti kejutan. Apakah musuh benar? Di awan, menatap wajah Ye Chen yang bermartabat, wajah Liu Ruyan sedikit pucat. Sejak bertemu Ye Chen, dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya. Pokoknya, jangan hentikan bunyi piano. Hanya suara Ye Cheng Xuan yang menanggapinya. Saya mengerti. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, dengan pandangan tertentu. Dia tahu bahwa hanya Ye Chen yang bisa menyelamatkan Nanzhao, dan bahwa dia bisa menjaga Ye Chen tetap bersih, dan hanya bunyinya piano. Karena itu, kehidupan orang-orang Nanzhao sangat diperlukan bagi mereka berdua. Pada saat kritis, mulut Liu Ruyan menunjukkan kelembutan wanita itu. Melihat Ye Chen, dia tidak takut sama sekali dan bisa bertarung denganmu berdampingan. Itu bagus. Pikirannya, Ye Chen tentu saja tidak mengerti, dia sudah kehabisan kota kekaisaran. Meskipun dia tidak bisa terbang, kecepatan larinya sangat cepat, seperti Mang Dewa Emas, bergegas ke gunung, dia tahu bahwa target orang-orang itu adalah dia, karena dia tahu, dia tidak bisa membiarkan perang menyebar ke manusia. Hah! Dengan embusan angin, ia melayang ke bukit-bukit yang bergulung-gulung. Chapter 937. Boom! Segera, langit virtual satu partai meledak, dan kerumunan orang kulit hitam muncul, menghalangi jalannya. Semua momentum dan langit sengit. Melihat ini,
Ye Chen berhenti tiba-tiba dan ingin melangkah mundur, tetapi menemukan bahwa di belakangnya ada juga pasukan biksu yang bergulung-gulung seperti lautan, langsung menduduki kuartet, dan hanya ada 3 biksu di alam langit kuasi. Tiba-tiba, wajah Ye Chen bermartabat hingga ekstrim. Lineup seperti itu, jika berada pada puncaknya, pasti akan dapat mengalahkannya. Tapi sekarang, alih-alih berada di puncaknya, ia juga dibatasi oleh suara piano Liu Ruyan. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh, karena dia masih perlu melindungi Liu Ruyan. Ini adalah perang biksu. Dia hanya manusia biasa. Gelombang kecil apapun dapat membuatnya terbang. Jika dia mati, dia akan kembali ke keadaan ngeri. Pada saat itu, dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia mainkan. Ini akan menjadi domba untuk disembelih, karena pihak lain terlalu besar. Ye Chen, aku tidak mengharapkannya. Kamu masih bisa melarikan diri dari Osawa yang sombong. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, seorang lelaki tua dalam keluarga ungu dari keluarga Blood keluar dari alam surga dan menatapnya sambil tersenyum. Keluarga roh darah, sungguh para hantu tidak berserak. Ye Chen mencibir, aku benar-benar pantas aku untuk pertempuran seperti itu. Tuhan surgawi itu konyol. Lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum sedih. Dibandingkan dengan jutaan biksu di Laut Panlong, ini hanyalah setetes air di lautan, tetapi kuharap teman-teman kecil itu bisa membunuh mereka. Sangat bagus sehingga bekas luka melupakan rasa sakitnya. Ye Chen mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir, dapatkah seseorang menghentikanku pada saat ini? Kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya. Pria tua ungu itu menunjukkan 2 baris gigi putihnya, dan kilau cahaya di matanya telah jatuh dengan kata-katanya, dan langsung menjadi mang dingin, bunuh aku. Tiba-tiba, kekuatan kuat kuartet mengambil tindakan, baik Jian Hong, atau Palemprin, atau Daomang, atau membunuh barisan, sangat menekan Ye Chen. Terlalu virtual Dragon Ban, Ye Chen menunjukkan metode yang terlalu misterius, terkondensasi menjadi sangkar, dan melindunginya dan Liu Ruyan di dalamnya. Bang, boom, diserang di langit, dia dihujani oleh Tai Sulong di tempat, dan Tai Sulong yang kuat ada di tempat. Hentikan aku. Ye Chen memegang Cixiao di tangannya dan langsung pergi ke sudut untuk membunuhnya. Orang-orang yang mengelilinginya ditebas dengan pedangnya. Masih ada kekuatan tempur yang kuat. Pria tua berjubah ungu itu melihat matanya dan sedikit mengernyit. Fokusnya masih pada wanita di sampingnya. Seorang lelaki tua berjubah darah mengerang, tidak ada yang salah dengan informasinya. Dia pasti akan membunuh wanita itu, jelas melindungi wanita itu. Jadi, maka itu jauh lebih sederhana. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum dengan muram, mengeluarkan busur besar tua, mengenakan panah gelap, targetnya bukan Ye Chen, tetapi Liu Ruyan. Hah! Dengan lolongan, panah panjang melesat keluar seperti gatsman hancur, berlama-lama di darah dan guntur, dengan lubang destruktif. Hah! Di sini, Ye Chen memotong sepotong lagi, dan baru saja akan menghancurkan lagi, tetapi ekspresinya tiba-tiba tertegun. Di antara kilatan cahaya, dia tiba-tiba berbalik dan memblokir Liu Ruyan di belakangnya. Hah! Darah emas berceceran, dan lelaki tua berjubah darah itu membunuh panah, menusuk dadanya, dan energi pembunuh yang terkandung di dalamnya mengamuk di tubuhnya saat ini. Ye Chen. Melihat Ye Chen terluka, Liu Ruyan tampak pucat, dan kabut air masih melekat di matanya. Aku mengerti kamu bisa menghentikan beberapa anak panah. Pria tua berjubah darah itu mendengus, dan membungkuk lagi untuk mengambil panah itu, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Rusak. Kali ini, Ye Chen sudah mempersiapkan, memotong dengan pedang, dan kemudian tiba-tiba melihat ke belakang, menyapu langit dengan telapak tangan, dan ratusan siluet langsung berubah menjadi kabut darah, tetapi ini adalah kasusnya, dan angka-angka dari semua sisi masih asteris. Mati. Orang tua jubah semu celestial kedua menembak, memegang pisau ajaib, menikam ke langit, membelah langit yang kosong. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedangnya dan memblokirnya dengan kuat. Pound! Suara tabrakan terlarang itu sangat renyah, dan orang tua dalam jubah darah surga semu terkejut di tempat. Penindasan. Wilayah kuasi langit ketiga ditembak, tetapi seorang lelaki tua berjubah hitam, memindahkan tungku tembaga berwarna darah, Ling Tian mendesak, sebelum benar-benar jatuh, gunung-gunung dihancurkan menjadi abu terbang. Hah! Di tempat, Ye Chen menyemburkan darah lagi dan dihancurkan oleh tungku tembaga berdarah. Hah! Anak panah jubah darah lelaki itu menembak lagi, ditembak dari belakang, dan ditembak dari dada depan, gambarnya sangat berdarah. Keluar, Ye Chen memegang Cixiao di satu tangan, memegang tombak perang penyihir kaisar di satu tangan, dan menerbangkan lelaki tua itu dengan jubah darah dengan pedang, menyapu, mengguncang lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah ungu kembali. Tentu saja, dia juga membayar harga yang pahit untuk itu. Selusin pendekar pedang menebasnya, puluhan jari lubang mang menembus tubuhnya. Jika itu bukan daging sombong dari tubuh suci kuno, dia akan terputus. Ye Chen, kata-kata Liu Ruyan penuh dengan air mata, dan jika itu bukan untuk melindunginya, dia tidak akan harus berjuang begitu keras.
Hentikan aku. Raungan Ye Chen mengguncang langit, seperti guntur petir, diperbaiki menjadi lemah, dan terguncang menjadi kabut darah di tempat. Darah dan darahnya terbakar, dan kekuatan darahnya menyala, meskipun jalannya rusak, tetapi ia masih tak tertandingi dalam kekuatan tempur, seperti dewa perang, memegang pedang dan tombak, dan keluarga roh darah yang membunuh dikalahkan. Aku mengerti berapa lama kamu bisa melindunginya. Pria tua berjubah darah itu penuh dengan mata yang tajam, membuka mulutnya untuk meludahi pedang pembunuh berdarah, dan Ling Tian memotong pedang berbentuk pedang. Di sini, pria tua berjubah hitam dan pria tua berjubah ungu juga bergerak pada saat yang sama, tungku tembaga berwarna darah kekaisaran, dan pisau sihir yang berdenyut. Jian Mang dan Dao Mang jatuh berurutan, kuat dan cukup kuat untuk langsung membunuh surga semu. Ye Chen mengangkat tombaknya dan memblokir lagi. Pound, kuang sial. Jian Mang dan Dao Mang masih terlepas dari perintah mereka, membelah tombak perang, Rao dihancurkan oleh sosok Ye Chen. Mati. Serangan orang tua dalam jubah hitam juga tiba, tungku tembaga berwarna darah sangat besar, suara dengung keras, dan setiap napas meluap berat seperti gunung. Hah! Ye Chen disemprot dengan darah di tempat, dan seluruh orang setengah berlutut di tanah lagi, tubuh suci itu terkoyak, dan darah emas menyembur keluar. Setiap tetes dan setiap untaian jatuh ke mata Liu Yan. Hah! Pada saat ini, Dewa Mang yang dingin keluar, langsung menuju ke belakang Ye Chen. Ye Chen berteriak, dengan marah membakar sumbernya, tapi sudah terlambat, Dewa Rumah Besar adalah satu tembakan sekali tembak. Tentu saja, dalam situasi kritis, bayangan rapuh menghalangi dirinya. Hah! Darahnya merah cerah, bunga darahnya indah, tubuhnya sangat lemah, dia ditusuk oleh roh dingin di tempat, dan dia melompat seperti daun yang jatuh di tempat. Ruyan, Ye Chen Seng membuka tiga alam langit sok, tiba-tiba berbalik, dan mengambil Liu Ruyan yang jatuh ke dalam pelukannya. Tentu saja, suara piano berhenti, bahkan jika dia memeluknya, tetapi matanya yang jernih terus menjadi jelek, rasa sakitnya muncul kembali, matanya tercengang, dia menatap Liu Ruyan dengan kedua lengannya dalam kebingungan. Siapa kamu? Suaranya serak, dan meskipun wanita di pelukannya sangat aneh, hatinya sangat sakit. Kamu Chen. Liu Ruyan tersenyum, darah mengalir dari mulutnya, senyumnya dengan kelembutan yang menyakitkan, tangan batu giok darah itu terangkat, dan dengan gemetar menyentuh wajah Ye Chen. Ribuan tahun kemudian, kau akan ingat seorang wanita bernama Liu Ruyan. Liu Ruyan tertawa dengan air mata di matanya dan darah di air matanya, mata kecantikan gemetar perlahan-lahan tertutup dalam air mata yang kabur. Hanya ada dua garis air mata di pipi yang indah, dan tangan batu giok berdarah. Setelah semua, dia tidak bisa menyentuh wajah Ye Chen, dan dia lemah. Tergelincir ke bawah. Chapter 938. Angin berdarah meraung dan asap mengepul. Di dunia yang luas, tampaknya ada sebuah lagu kuno, panjang dan sedih. Ketika aroma merah menghilang, batu giok itu melayang pergi. Di gunung-gunung yang diliputi kehancuran, sosok-sosok itu seperti air pasang, dan mereka semua luar biasa, mereka semua abadi, tetapi mereka tidak pernah menyayangi semua makhluk. Siapa aku? Di bumi yang berwarna darah, Ye Chen menggendong Liu Ruyan, yang berlumuran darah, seolah-olah dia adalah kesedihan, dengan tampilan yang menyakitkan, air mata berdarah, suara gemerisik, dan ekspresi hampa, seperti pria tanpa jiwa. Informasi benar. Di langit, pria tua berjubah ungu itu tertawa dan tertawa, tanpa piano wanita itu, dia seperti mati berjalan. Betapa Tuhan Surgawi tidak seperti anjing pada saat ini. Pria tua berjubah darah itu mengungkapkan dua baris gigi putih. Dalam keadaan ini, mengapa kita harus melakukannya? Pria tua berjubah hitam itu menjilat lidah Kirmizi, matanya penuh dengan cahaya yang tajam, dan bahkan senyumnya gelap, dan semua orang tampak mengerikan. Di bawah, Ye Chen menatap wanita yang berlumuran darah di lengannya, dan masih terlihat sedih. Nama saya Liu Ruyan. Tiba-tiba, ucapan ini berdering di telinganya, membuatnya gemetar, menyebabkannya meneteskan darah dan air mata. Itu adalah seorang wanita dalam gaun pengantin, yang jatuh begitu gila sehingga dia menjadi gila dan menjauhi pejalan kaki hanya untuk mencari itu kembali. Nama saya Liu Ruyan. Itu kalimat yang sama lagi dan lagi, sepanjang waktu, sepanjang jalan, itu adalah seorang wanita dalam jubah bulu putih, memegang tangannya, berjalan di salju. Nama saya Liu Ruyan. Masih kalimat ini, seperti kutukan, terjerat dalam ingatannya, penuh kelembutan seperti air, itu adalah Putri Fana, membelai untuknya, menyisir rambut untuknya, berdiri di tempat tidurnya, dan melihatnya menyeringai. Matanya darah dan air mata, matanya gelap, dan murid-murid Muna perlahan pulih dengan kata-kata lembut, tetapi penglihatan kabur itu kabur. Nama saya Liu Ruyan dan saya istrimu. Dia tertawa, kegilaannya penuh dengan darah dan air mata, dan tawanya penuh dengan kesedihan, keluhan, dan kesedihan. 3 taos dipenggal, dan tawa patah, hilang sudut, tetapi dipenuhi dengan bayangan samar dalam tawa panik. Caranya, sekali lagi terpenuhi, bahkan lebih banyak tawa dan kegilaan. Melihat adegan ini,
sosok Mantian mengerutkan kening. Mereka mengira Ye Chen gila. Dia gila-gila, tertawa sendirian, seperti orang bodoh. Ah, antara langit dan bumi, ada raungan lurus ke arah langit, Ye Chen meraung di langit. Itu adalah rasa sakit yang memilukan, itu adalah kemarahan yang berjatuhan, dan dia melampiaskan dalam deru ini, memecahkan langit dan mengguncang tanah. Tiba-tiba, langit gelap dan kilat menyala. Langit dan bumi bergetar, Qian Kun terbalik, seperti iblis kelas dunia yang telah tidur selama 10.000 tahun, bangun dan ingin menelan semua makhluk hidup. Tiba-tiba, suara duka Li Gui terdengar, dan roh jahat itu menyapu. Penampilan keluarga roh darah berubah sangat. Melihat sumber kejahatan sihirnya, itu adalah Ye Chen. Di tanah, bentuk Ye Chen telah berubah. Rambut putihnya yang berlumuran darah telah menjadi berwarna darah, dan alisnya dicat dengan pola moir kuno. Kekuatan jalan iblis berkecamuk, dan paksaan di seluruh dunia membuat semua orang gemetar. Mereka akan dikuburkan untukmu. Suara Ye Chen terdengar membosankan, tetapi gemuruh. Liu Ruyan di tangannya, disertai dengan kata-katanya, berubah menjadi awan asap, berlalu bersama angin. Hai, melihat Liu Ruyan berangsur-angsur menghilang, Fuya menghela nafas diam-diam di depan tirai air langit ajaib di Aula Tianxuanmen. Ini benar-benar baik untuk membuat orang. Liu Ruyan meninggal, tetapi ia memulihkan Qingming. Terima kasih atas perasaannya, dan kemudian menyelesaikan jalan kekacauan, lebih-lebih di masa lalu, tetapi sentuhan debu merah ditambahkan pada cinta putrinya. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, mengalami perubahan dunia, hanya saat itu metamorfosis sejati selama bertahun-tahun adalah nirvana darah dan air mata. Dia bukan orang pertama yang berjalan. Saat mereka berbicara, suara gemetar terdengar di pegunungan yang dilanda bencana. Ye Chen berdiri, seperti iblis mirip dunia yang terbangun yang menghembuskan nafas ke seluruh dunia. Sebelum orang-orang bergerak, langit dan sosok manusia mundur satu langkah secara kolektif, tubuhnya bergetar, yang bergetar dari kedalaman jiwanya. Pemakaman untuknya. Ye Chen membuka mulutnya, agung dan dingin, seolah-olah Tuhan diucapkan. Tiba-tiba, situasinya berubah lagi, dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Roh magis itu bergolak, mengikuti lintasan tertentu, membentuk pusaran. Di bawah operasi yang cepat, itu terus menjadi besar dan menyapu dunia. Ah! Segera, ada teriakan, dan banyak orang ditarik ke pusaran, dan mereka dihancurkan menjadi abu terbang. Ah! Jeritan-jeritan itu tidak pernah berhenti, pusaran hitam itu masih mengembang. Dimanapun dia lewat, jiwa-jiwa ditelan. Bayangan orang-orang berubah menjadi abu terbang, dan bahkan para beku di puncak alam kosong tidak bisa menahan diri. 3 alam sok langit dari keluarga roh darah penuh dengan rasa takut, dan mereka gemetar kembali. Pemakaman untuknya. Ye Chen melangkah ke langit yang kosong, melambaikan telapak tangannya, dan semua yang ia lewati berwarna abu-abu. Pria tua berjubah darah itu terbang ke tempat tanpa menstabilkan tubuhnya. Hah! Darah berceceran, dan hatinya direbut oleh Ye Chen dan dihancurkan menjadi daging. Ah! Orang-orang yang tidak disengaja, berteriak sangat menjerit, tersandung kembali. Ye Chen mendekati satu langkah, memegang mang sihir di tangannya, dengan garis-garis ajaib yang mengalir di antara jari-jari telapak tangannya, meninju langit, setengah dari daging orang tua dalam jubah darah dihancurkan menjadi kabut darah, sampai dia menstabilkan tubuhnya bentuknya, tengkorak telah terlepas dari tubuhnya. 3 pukulan untuk bertarung di waktu yang tepat, sehingga orang-orang dari keluarga roh darah, bahkan berdiri diam. Orang tua dalam jubah darah terbunuh, Ye Chen mengambil langkah melintasi langit, menginjak lautan magis darah, dikelilingi oleh pusaran hitam, dan membunuh orang tua dalam jubah ungu. Di mana-mana yang dilaluinya adalah darah dan tulang kering, kekuatan dewa iblis, tidak ada yang dapat diblokir. Melihat ini, pria tua berjubah ungu berbalik dan melarikan diri. Bahkan jika Anda melarikan diri ke gerbang hantu, saya akan menggulingkan seluruh neraka. Di belakangnya, kata-kata Ye Chen penuh kutukan, dan pria tua berjubah ungu itu menggigil, membalikkan tubuhnya tanpa sadar. Di wajahnya, dia melihat tombak perang gelap. Hah! Bunga-bunga darah masih indah, biksu kuasi langit, lelaki tua berjubah ungu itu menembus kepalanya, dan dipaku ke langit di tempat itu. Hanya satu trik, lalu hancurkan Juntian. Ye Chen tiba-tiba menoleh dan melihat pria tua berjubah hitam, yang mengucapkan ratusan meter. Ye Chen sangat agresif sehingga dia melangkah keluar, menyusut menjadi 1 inci, dan langsung membunuh di belakang pria tua berjubah hitam. Menekan saya, jubah hitam berbalik tajam, dan tungku tembaga berwarna darah Lingtian ditekan ke bawah. Ye Chen mengabaikannya, telapak iblis menutupi langit, dan merebut tungku tembaga berwarna darah, kekuatan jalur sihir berkumpul, dan tungku tembaga berwarna darah meledak di tempat. Hah! Pria tua berjubah hitam itu kembali digigit, dan semburan darah keluar. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Ye Chen terbunuh, dan telapak tangan sihir jatuh ke langit. Hah! Pada pandangan pertama, lelaki tua berjubah hitam itu terbelah di tempat. Dengan hanya 2 gerakan, hari kuasi lainnya dipenggal dan dibunuh. Ah! Rengekan berlanjut, dan gunung-gunung yang porak-poranda dihancurkan ke tanah,
dunia yang berwarna darah. Tulang belulang itu menjadi gunung-gunung, dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka-neraka, jatuh ke dalamnya tidak akan pernah hidup. Ketika saya tidak tahu, rengekannya mati. Di surga dan di bumi, seorang pria muda yang berlumuran darah perlahan keluar, darahnya terbang, seperti iblis seperti dunia, menginjak lautan darah dan memegang pedang yang ternoda darah, langsung menuju ke dunia biksu. Pergi. Chapter 939. Ini adalah tanah yang ternoda darah. Darah mayat, sungai darah, seperti neraka. Tidak ada kehidupan di sini, hanya ada darah dan tulang, dan angin bersiul-bersiul meraung-raung, kabut darah bergulir dibungkus dengan rintihan. Ini harus menjadi kuburan, tulang gunung, darah sungai, hanya pemakaman. Hah, saya tidak tahu berapa lama, puluhan sosok muncul dalam deru darah, dan mereka adalah Kaisar Pedang, leluhur Tianzong, dan Song Jiang. Pertempuran yang mengerikan, kerumunan mengerutkan kening, dan menggambar AC. Apakah kamu terlambat? Song Jiang tampak jelek, terus-menerus melihat sekeliling, mencari sosok Ye Chen. Giok jiwa tidak rusak, dia masih hidup. Leluhur Tianzong melirik giok di tangannya. Itu adalah kota kekaisaran Nanzhao State. Li Xiao, yang dibawa, menunjuk ke kota kuno yang sangat jauh. Dibandingkan dengan Song Jiang, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Mengapa dia pernah melihat darah seperti itu? Layar, pergilah. Kerumunan menghilang sejenak, dan langsung menuju ke kota kekaisaran Nanzhao State. Dulongmen, di aula, nenek moyang Dulong mondar-mandir, seperti semut di panci panas, dan melihat aula lebih dari sekali. Bukan hanya dia, tetapi juga penguasa naga dan banyak tetua. Tadi malam, orang-orang kuat dari keluarga roh darah membunuh Nanzhao, tidak ada berita yang terdengar sejauh ini, mereka menghabiskan sepanjang malam menunggu penderitaan, hanya untuk berita konyol seperti itu. Kembali, segera, pemilik Dulongmen tiba-tiba menoleh dan melihat keluar dari aula, sesosok terbang dengan tergesa-gesa. Patriark selamatkan aku. Pria itu meminta bantuan, dan jatuh seperti cahaya ilahi. Dia tersandung dan melarikan diri ke aula, berlumuran darah. Hah, saat berikutnya, dia masih siap untuk meminta bantuan, dan ditembak oleh tombak perang gelap dari luar aula, yang disalipkan di aula. Ini, orang-orang di kuil tiba-tiba mengubah penampilan mereka. Bang, 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 suara berdebar terdengar perlahan dan berirama, mendengarkan dengan seksama, tetapi suara orang berjalan, karena tubuh terlalu berat, sehingga setiap langkah musim gugur, langit virtual sedang booming. Semua orang, matanya bergerak keluar dari kuil tanpa sadar. Di sana, seorang pemuda berlumuran darah datang perlahan, darahnya terbang, ia menginjak lautan darah jahat sihir, memegang pedang untuk membunuh darah, seperti iblis dari dunia iblis. Kamu Chen. Tuan Dulongmen tiba-tiba roboh ke tanah, dan leluhur Dulongmen berdiri diam seperti stasiun yang bergetar. Dia, penguasa surga, dewa iblis dunia, menyebut pedang itu. Lari, saya tidak tahu siapa itu, jeritan ngeri, gerbang naga besar yang besar, hampir 1000 orang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju Sakura Feng, satu persatu, seperti anjing yang berkabung, di seluruh langit. Cik Xiao menjerit, Ye Chen mulai membunuh, dia membunuh, itu minum darah, dia adalah iblis dunia, itu adalah pedang dunia. Jeritan-jeritan itu seperti suara lonceng kematian di antara langit dan bumi, dan setiap suara adalah makhluk hidup, dan di bawah pedang sihir iblis, itu berubah menjadi kabut darah dan menodai langit dan bumi. Tidak, Dulongmen bersembunyi di ujung aula, dan memandang Ye Chen, yang datang perlahan. Pada saat ini, dia adalah yang dia sesali. Dia harus menyesal mengirim 2 anaknya yang tidak sah ke alam fana. Penyesalan tidak boleh memprovokasi Ye Chen, sehingga dia telah mengubur garis keturunan dan juga mewarisi warisan Dulongmen selama ratusan tahun. Pedang ajaib Cik Xiao menjerit, kepala Dulongmen dipotong, darahnya diminum, dan cahaya sihir lebih baik. Boom! Dengan ledakan besar, gunung itu runtuh, dan Dulongmen dikeluarkan dari namanya. Ye Chen ada di jalan lagi, menginjak lautan darah jahat sihir, membawa darah awan merah bernoda, darah terbang, setiap untai diwarnai dengan cahaya sihir berdarah. Bang, 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 dunia yang luas tidak tenang. Sun Sutian, suara dentuman pelan dan berirama, seperti gemuruh petir. Lalu, di bawah langit, dimanapun ada seseorang, kepalanya terangkat, wajahnya menatap Sutian tak percaya, matanya tertuju pada Ye Chen yang sedang berjalan di lautan darah jahat sihir. Kamu Chen. Mungkin orang-orang itu tidak tahu bahwa ketika mereka mengatakan nama itu, nada dan tubuh mereka bergetar. Itu adalah tanah. Dewa kematian dari neraka terukir di tulang mereka, yaitu dewa perang dari langit, dicetak dalam ingatan mereka, yaitu dewa iblis yang datang dari Anda, perlahan-lahan terbakar di dalamnya di dalam jiwa. Dia hidup. Dia tidak pernah membunuh Osawa, keluar. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka terus mundur, hanya ingin mundur ke ujung alam semesta, tidak lagi ingin melihat punggung orang itu. Boom! Dalam suara ketakutan, dewa iblis Ye Chen telah datang ke kota kuno.
Itu adalah aula ketiga dari keluarga roh darah. Ada banyak orang kuat, tetapi tidak ada yang berani bertarung, dan darah yang terbunuh mengalir ke sungai. Ketika iblis pergi, kota kuno sudah menjadi kota kuno dengan darah. Banyak orang takut, tetapi tidak bisa tidak mengikutinya. Meskipun itu adalah mimpi buruk, mereka masih ingin menyaksikan kebangkitan generasi dewa di era ini. Boom! Pesona parit lain diledakkan, iblis itu masuk, dan kota kuno itu langsung menjadi neraka yang tak berujung. Ini adalah cabang ke-6 dari keluarga roh darah. Pemilik kuil disalibkan dan kepala 9 komandan dipenggal. Pembagian istana tidak diragukan lagi terhindar. Kota kuno ini adalah sebuah makam dan mengubur ribuan abadi. Bang! Iblis keluar, dan di belakangnya ada darah mayat, yang mengejutkan. Di belakang mereka, orang-orang itu masih mengikuti, melihat mayat Cheng San, melihat darah Cheng He, mereka tidak tahu apakah ini manusia atau neraka. Boom! Di cabang kedua dari keluarga roh darah, pesona parit ditutupi oleh telapak iblis dan dihancurkan di tempat. Aku bertarung denganmu. Seorang lelaki tua berjubah darah bergegas keluar, seorang biarawan di langit, menutupi gunung dan sungai dengan pedang, dan menghancurkan langit dengan pedang. Iblis tidak pernah berhenti, tetapi datang perlahan-lahan, membiarkan pedang itu terbelah di pundaknya, berceceran darah, memperlihatkan tulang-tulang yang masuk akal, tetapi tidak menghentikannya sedikitpun. Orang tua dalam jubah darah itu ngeri, menendang ke belakang, mengenai puncak, tetapi di depan iblis, itu sangat tak tertahankan. Bunuh. Dia membunuh lagi dengan pedang, dan pedang itu hancur. Iblis itu bergerak, mengangkat telapak tangannya, dan mengambil pedang pembunuh yang dijatuhkan Lingtian. Kekuatan iblis mengamuk. Pedang pembunuh itu pecah di tempat. Tombak pertempuran dipakukan ke langit. Ah! Dengan ratapan dan ratapan, pembunuhan dimulai. Ketika iblis keluar lagi, kota kuno itu menjadi debu di dalam darah. Dia tidak berhenti, menginjak lautan darah ajaib, memegang pedang untuk membunuh darah, terus ke utara, membunuh dengan sewenang-wenang, meratakan kota-kota kuno besar, di belakangnya, berlumuran darah. Saat malam tiba, ke-9 istana darah ditelan. Beicu kaget, tanahnya mendidih. Kebangkitan Tuhan Surgawi, seperti Raja Iblis dunia yang datang ke dunia, sedang melahap semua langit. Masih hidup. Di keluarga besar Beicu, kaki mereka menjadi lemah setelah mendengar nama itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Aula istana yang haus darah, Yan Luo yang haus darah terkejut, tubuhnya bergetar. Bisakah ini semua keluar hidup-hidup? Dari semua sisi Chu Utara, raja-raja muncul bersama-sama dan memandang ke langit, mereka tampaknya dapat melihat darah kembali sejauh jutaan mil, mereka tampak kabur, seolah-olah mereka telah melihat Raja Chu di masa lalu. Bukankah itu mati berjalan? Mengapa demikian? Keluarga roh darah, leluhur roh darah duduk di kursi. Ini, bagaimana ini mungkin? Suaranya bergetar, tangan yang memegang gelas anggur bergetar, 9 aula dihancurkan sepanjang hari, apakah yang dilakukan orang ini? Dia tidak bisa mempercayainya. Tua, leluhur, dia langsung pergi ke keluarga roh darahku untuk membunuh. Cepat, cepat, beritahu keluarga besar, istana Bloodlust, raja-raja, dan kalian semua harus dikuburkan. Sebelum kata-kata roh darah leluhur selesai, suara dingin, mati, agung, dan lucu datang dari langit yang jauh, disertai dengan guntur yang menggelegar, seperti halnya perintah kekaisaran diturunkan dari surga. Chapter 940. Boom! Ketika kata-kata itu jatuh, langit yang kosong tiba-tiba bergetar, dan lautan ajaib darah keluar, membawa seorang pemuda yang berlumuran darah, memegang pedang bernoda darah untuk bunuh diri, seperti dewa iblis dunia dari Jiuyu. Kamu Chen. Meskipun dia berada di markas rumahnya, tetapi ketika dia melihat sosok itu dari jauh, orang-orang dalam keluarga roh darah masih mengambil langkah mundur pada saat yang sama. Bang, 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 Sutian gemetaran dan terbentur oleh langkah Ye Chen. Setiap langkah-langkahnya membuat hati mereka bergetar. Cepat, cepat, buka pesona penjaga gunung. Nenek moyang roh darah yang merespons pertama dengan tergesa-gesa berteriak. Buka medan perang, cepat buka pesona. Mengorbankan Suantian untuk membunuhnya, bang, ledakan dia. Kata-kata leluhur roh darah baru saja jatuh, dan semangat minum mabuk di mana-mana di keluarga roh darah Lingshan. Su terlalu takut pada Ye Chen dan terkejut dengan kekuatan iblisnya. Dia bahkan lupa untuk membuka penjaga gunung dan medan perang virtual. Langit dan bumi bergetar, dan keluarga Sueling memiliki sinar cahaya yang naik ke langit dari semua sisi, dimasukkan langsung ke dalam perjamuan malam, menyatu menjadi pesona wali yang kuat. Pada saat yang sama, 9 medan perang virtual besar dihidupkan kembali, berbaris ke langit, ratusan medan perang kecil pulih pada saat yang sama, berguling dalam dolar nyata dan kekuatan spiritual, masing-masing meledak menjadi raungan di seluruh dunia. Tentu saja, ketika mereka bersiap untuk membunuh Ye Chen dengan susunan pembunuhan, mereka menemukan bahwa sosok berdarah menghilang ke langit. Manusia, semua orang membeku. Momen terakhir masih ada di sana, dan detik ini hilang. Tiba-tiba,
Seluruh dunia menjadi sunyi mematikan karena lenyapnya Ye Chen, dan tubuh semua orang bergetar. Meskipun bayangan itu menghilang, bahaya yang tidak diketahui membuat mereka semakin takut. Ah, saya tidak tahu berapa lama sebelum keheningan dunia dipecahkan oleh teriakan. Memalingkan muka, itu adalah seorang penatua yang bertanggung jawab atas medan perang virtual, puncak kuat nyata dari dunia kosong, yang dipenggal dengan pedang. Bagaimana itu mungkin? Melihat langit yang kosong, mata semua orang disorot, dan murid semua orang menyusut ke ukuran ujung jarum, karena sosok berdarah yang mereka takuti muncul di sana, seperti seorang raja, darah Raja Lin keluarga roh. Apakah dia mengabaikan pesona Husan? Semua orang ngeri dan mundur selangkah, gemetaran, bertanya-tanya bagaimana Ye Chen masuk. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen tidak mengabaikan pesona Husan, tetapi bahwa sebelum keluarga roh darah membuka pesona Husan, mereka telah melakukan kekuatan magis surga, menyusut menjadi satu langkah, dan memasuki keluarga roh darah. Jeritan terdengar, dan keluarga roh darah ditarik kembali dari keterkejutan ke kenyataan. Iblis itu mulai membunuh, memegang pedang yang ternoda darah, dan kemanapun dia pergi, irisan orang-orang terputus, tidak peduli apakah itu alam spiritual atau alam kosong, tidak ada yang bisa menghentikan pukulannya. Bidik dia dan bunuh aku. Seorang pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas deretan Xing Tianxia berteriak, menghunus pedangnya, dan menunjuk Ye Chen. Tentu saja, saat berikutnya, bayangan monster muncul di depannya, dan pedang memotong kepalanya. Itu adalah Ye Chen, dan itu menyusut menjadi beberapa inci. Setelah 1000 kaki, itu langsung membunuhnya. Pria tua berjubah ungu itu tertangkap basah dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Keluarga roh darah penuh dengan horor. Dengan satu gerakan, dia benar-benar dapat membunuh surga semu. Apakah dia kaisar dunia? Pertemuan sesaat ini, orang-orang dari keluarga roh darah, berubah menjadi potongan-potongan ketiadaan, dan sosok itu seperti setan, tetapi juga hantu, di mana ia pergi. Setiap kali itu muncul, ada banyak orang terkubur dalam darah. Meskipun Ye Chen dalam keadaan jalan ajaib, dia sadar, tahu apa yang benar-benar bisa mengancamnya, itu adalah jajaran pengetahuan Suantian. Karena itu, semua orang yang dia bunuh adalah mereka yang bertanggung jawab atas arai langit virtual. Jeritan-jeritan itu biadab, dan para biarawan di sekitar pengetahuan Sutian dicincang demi sepotong olehnya. Boom, bang, arai pengetahuan Suantian hancur dan patah di bawah cengkeraman mereka. Bunuh aku. Raungan leluhur darah mengguncang bumi. Di mana ini? Ini adalah keluarga roh darah. Naibei adalah mesin raksasa yang bahkan kuil haus darah tidak berani memprovokasi. Ada banyak pria kuat dengan dasar yang dalam, tetapi mereka dikalahkan oleh satu orang. Meskipun dia takut, dia juga marah. Bunuh. Karena auman leluhur roh darah, keluarga roh darah yang menakutkan telah sementara menstabilkan posisi mereka, dan bayang-bayang telah ditembakkan ke langit. Ye Chen segera melambaikan pedangnya, dan baru saja bergegas ke orang kuat di langit, tersapu oleh pedangnya, darah mereka diminum oleh langit merah, dan tubuh mereka ditelan oleh lautan darah jahat sihir. Bunuh. Meski begitu, orang kuat keluarga roh darah masih berhasil, atau Jian Hong, atau Daomang, atau sidik jari telapak tangan, atau bayangan tinju, atau peta, atau alat spiritual, mengalahkan Ye Chen. Pound, kuang sial, bang. Kemudian, suara dangdang terdengar satu demi satu, dan serangan mereka sepertinya mengenai batu besi yang keras. Saat kabut darah bergulir, siluet langit dicincang. Melihat Ye Chen lagi, dia ditutupi dengan baju besi merah, yang merupakan baju besi kibawaan, tidak, lebih tepatnya, baju besi kibawaan setan, karena itu adalah kombinasi dari roh sihir dan kibawaan. Kohesi. Di bawah kakinya, pola gosip berdarah muncul, dengan ratusan kaki, tetapi semua orang yang menginjakkan kaki, apakah itu kecepatan, kekuatan spiritual, atau elit, ditekan tanpa syarat. Raja, apakah King Kong tidak buruk? Keluarga roh darah yang kuat penuh dengan horor, dan serangan begitu banyak orang gagal menembus pertahanan Ye Chen. Bunuh aku. Nenek moyang darah ada di belakang dan meraung lagi. Ketika keluarga itu hidup atau mati, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa bertarung dengan darah. Kemenangan diteruskan, dan seluruh keluarga jatuh. Chen, bunuh. Ada kerumunan orang di segala penjuru, menutupi langit dan menutupi dunia dengan kekuatan supernatural mereka sering dimainkan, seperti Astris, menelan angka itu. Ye Chen terlihat dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba mengangkat pedangnya yang membunuh, menunjuk pergi. Tiba-tiba, gerombolan pedang berdarah tiba-tiba muncul, sejumlah besar kulit kepala orang mati rasa. Itu adalah Wanjian yang kembali ke keluarga, lebih tepatnya, itu adalah pedang ajaib yang kembali ke keluarga, tetapi kekuatan magis yang hebat dari serangan kelompok. Bunga-bunga darah itu indah, dan orang-orang dari keluarga roh darah ditusuk oleh ilmu pedang,
banyak orang membunuh langit, dan banyak orang jatuh ke dalam kehampaan. Mati. Di satu sisi, raungan datang, dan 3 alam langit semu dari keluarga roh darah mendesak pisau ajaib bersama. Itu benar-benar pedang yang terkenal di dunia, tetapi itu adalah senjata dunia surga dari keluarga roh darah. Cu besar itu disebut pedang sihir darah jiwa. Nama sengitnya sangat terkenal sehingga meminum darah banyak jiwa. Pedang ajaib itu bergetar dan gagal pulih, sebuah duri pedang berwarna darah terbelah dan membelah dunia. Klik, baju besi Ye Chen dari kibawaan iblis itu pecah di tempat, dan tubuh iblis itu tiba-tiba muncul sakral darah dalam, bahkan tulang belakangnya bisa terlihat. Ini tidak bisa membunuhnya. Tidak hanya keluarga roh darah, tetapi bahkan para biarawan yang datang untuk menonton perang juga terkejut, meskipun mereka jauh, mereka masih melihat pemandangan di dalam. Pedang dewa berdarah dunia adalah senjata surga. Menghidupkan kembali kekuasaan, Rao adalah kaisar tidak berani menyesal dengan mudah, tetapi gagal memotong surga semu, betapa kuatnya Ye Chen. Dalam kengerian itu, 3 alam surgawi sekali lagi mendesak pedang, membelah pedang berwarna darah, dan setiap untaian darah yang mengalir di atasnya seberat gunung, dan orang-orang dari keluarga roh darah sebagian besar terpengaruh dan terlihat. Hancurkan menjadi fly ash. Ye Chen berbalik tiba-tiba, tidak pernah mundur, maju ke langit, kepalan sihir mengepal, kekuatan magis berevolusi di telapak tangan, memegang Yin Yang Qian Kun, Bahuang Kuan, Kang Long dan puluhan misteri bergabung pada saat yang sama. Ada sihir kuno riak mengalir di antara kepalan tangan, sebelum serangan, ruang kosong tidak tahan tekanan dan meledak. Boom! Iblis itu menyerang, meninju langit biru yang abadi, dan menyesali Ling Tian Daomang. Chapter 941. Freehand, penyesalan dengan tangan kosong. Itu senjata surgawi. Menonton Ye Chen menyesali pisau roh darah dengan tangannya yang telanjang, tidak hanya keluarga roh darah, tetapi bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran, jantung mereka berdetak kencang. Artefak surgawi dilemparkan oleh para beku dari surga dan memasukkan doktrin mereka. Kekuatan mereka yang sudah cukup untuk memotong dunia semu langit dalam sekejap. Ye Chen menyesali dengan tangan kosong. Foto ini terlalu mengejutkan. Boom! Dalam sorotan, tinju sihir bertabrakan dengan Ling Tian Daomang, menyebabkan raungan di seluruh dunia, dan Daomang meledak di tempat itu. Hah! Suara 3 muntah darah terdengar satu demi satu, dan 3 alam sok langit menderita kejutan terbalik dan terbang keluar di tempat. Ye Chen menjulurkan telapak setan, dan meraih pisau dewa berdarah di langit. Pisau ajaib di tangan berdengung, darah yang meluap mengikis tubuh Ye Chen, itu menolak. Mata sihir Ye Chen melintas di surai setan, roh jahat mengamuk, dan darah terus-menerus padam, tetapi itu adalah instrumen yang belum dimusnahkan. Bukannya dia tidak ingin memusnahkan, tetapi tidak bisa dimusnahkan karena itu adalah senjata surgawi. Semangat instrumental, dia tidak bisa membunuh. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia menekan roh pisau roh darah. Bunuh aku. Nenek moyang roh darah meraung lagi. Ini ada dalam keluarga roh darah. Alih-alih membunuh dan mengalahkan tentara, bahkan harta klan kota telah diperkuat. Ini memalukan. Bunuh. Kerumunan kuartet melonjak lagi, menyatu ke laut, dan berguling menuju Ye Chen. Ye Chen melambaikan pedang ajaib Cixiao, dan pedang menyapu langit. Dia memegang pisau roh darah lagi, yang merupakan senjata sihir surgawi, dengan kekuatan kaisar, kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya. Boom! Dengan raungan, bumi dari keluarga roh darah terbelah. Memalingkan muka, darah berdarah asteris bergegas keluar dan menggulung altar kuno yang sangat besar. Di atas altar, ada banyak jiwa yang hidup terkunci dalam bersenandung, sedih, dan benar-benar menjerit. Pembantaian darah. Seorang beku yang lebih tua melihat dari kejauhan, tubuhnya menggigil. Senior tua, bagaimana sejarah ledakan besar itu? Beku muda itu memandangi rahib tua itu satu demi satu. Itu adalah susunan pembunuhan kuno. Perlu mengorbankan jiwa untuk memulihkan kekuatannya. Beku yang lebih tua itu perlahan berkata, kengeriannya adalah semakin banyak arwah yang Anda korbankan, semakin kuat kekuatannya. Tutupnya, legenda kuno, saya mendengar bahwa pembunuhan ini dapat membunuh seorang beku di surga, tetapi itu adalah pertempuran yang sengit. Potong satu hari, biarawan di surga. Para biarawan muda menggigil. Tampaknya keluarga roh darah telah berdiri selama puluhan ribu tahun, dan itu bukan tanpa alasan. Beberapa orang menggaruk janggut mereka dengan penuh arti. Dengan pisau roh darah, ditambah susunan pembantaian darah, tidak heran bahkan haus darah. Kuil tidak berani memprovokasi dengan mudah. Ada teriakan mengerikan dari keluarga roh darah saat semua orang berbicara. Melihat ke atas, leluhur roh darah secara pribadi mengambil alih susunan pembantaian darah. Rangkaian besar berlari dengan cepat, dengan pusaran muncul, dan anggota keluarga roh darah ditarik ke dalamnya, dan langsung tersedot ke dalam mayat kering. Desis. Semuanya menarik napas. Dalam pertempuran penyembelihan darah, jiwa-jiwa dari jiwa-jiwa yang hidup dikunci,
leluhur dari jiwa-jiwa darah tidak terpuaskan, dan orang-orang dari pengorbanan darah lahir. Melihat adegan ini, orang-orang yang menonton perang mundur selangkah tanpa sadar. Nenek moyang darah benar-benar tergila-gila oleh Ye Chen. Untuk meningkatkan kekuatan pembantaian darah, darah mengorbankan orang. Menelan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dengung pembantaian darah, paksaan dunia terungkap, langit penuh dengan badai, guntur mengamuk, amukan listrik yang diwarnai darah mengamuk di langit dan bumi pecah berkeping-keping. Lawan aku, nenek moyang roh darah meraung dan mengguncang bumi. Tiba-tiba, susunan pembantaian darah bergetar lagi, menyapu dewa yang mengejutkan, menghantui guntur hitam, dengan kekuatan berlubang. Para dewa terlalu kuat, menembus langit virtual, dimanapun mereka lewat, gunung-gunung dihancurkan menjadi abu terbang, dan bahkan orang-orang dari keluarga roh darah terpengaruh, dan mereka diubah menjadi potongan-potongan darah. Kabut. Ye Chen mengeluarkan tombak perang penyihir kaisar, melemparkannya tiba-tiba, ratusan kaki jauhnya, juga menghantui Thunder. Itu juga menarik banyak perhatian. Tombak perang penyihir bertabrakan dengan dewa yang mengejutkan. Di tempat, tombak perang kaisar penyihir diterbangkan, dan Shen Mang tidak tertandingi, menembak sampai ke Ye Chen. Pedang Cixiao menjerit, menunjuk ke satu sisi, Wan Jian muncul bersama, dan Wan Ziswatch menyerang dengan cara yang kuat. Tentu saja, para dewa pembantaian darah terlalu kuat, dan Wan Jian hancur. Ye Chen terus melakukan kekuatan magis, yang semuanya adalah serangan tunggal gerakan besar, tetapi mereka hanya sedikit menghalangi jejak Shen Mang. Terlalu kosong. Pada saat kritis, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, melemparkan terlalu banyak misteri, dan pusaran gelap muncul. Tentu saja, Taik Sudong, meskipun misterius, tidak bisa menahan paksaan pembantaian darah, gagal menelannya, bertahan selama kurang dari 1 detik, dan menangis. Dada Ye Chen menusuk di tempat. Ini masih terjadi ketika dia melakukan terlalu banyak gerakan, kalau tidak, bukan dada yang ditusuk, melainkan tengkoraknya. Dewa dunia telah rusak, darah dibanjiri ke langit, dan bahkan alam surga dapat disesalkan, tetapi itu ditusuk melalui tubuh oleh arai pembantaian darah di tempat itu. Dapat dilihat betapa mengerikan susunan pembunuhan diturunkan dari zaman kuno. Bunuh aku. Melihat bahwa Ye Chen terluka, leluhur darah segera minum, dan tidak ingin memberi Ye Chen waktu reaksi sedikitpun. Orang kuat keluarga roh darah datang dari segala arah untuk membunuh, dan jumlahnya terlalu banyak. Jika itu asteris, alat magis, kekuatan magis, dan peta sangat banyak, dan Ye Chen tenggelam di tempat. Boom, bang, bang, bunyi gemuruh langit terus berlanjut, langit ditutupi oleh cahaya Tuhan, dan langit dan bumi hancur. Mati. Ketika ledakan itu padam, seseorang berbisik. Tidak hanya para penonton, tetapi keluarga roh darah juga membuka mata Tong Tian, yang merupakan serangan yang kuat, cukup untuk menghancurkan ranah langit semu di tempat. Tentu saja, mereka tidak yakin apakah mereka dapat membunuh Ye Chen, karena Ye Chen bukan alam kuasi celestial biasa, tetapi bukan hanya alam kuasi celestial biasa, atau alam kuasi celestial yang sangat kuat, yang dapat berdiri tegak terhadap raja. Bang! Di bawah perhatian semua orang, suara keras dari Sutian mengguncang hati semua orang. Menengadah, dalam kabut darah yang bergulir, sesosok buram perlahan keluar, darah itu terbang, menginjak lautan magis darah, memegang pisau roh darah, yang satu memegang pedang sihir Cixiao. Ini, entah itu penonton atau keluarga roh darah, warna yang luar biasa muncul di wajah mereka. Itu pembantaian darah. Pengorbanan darah memiliki begitu banyak makhluk, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pedang roh darah. Itu sangat rusak dan kewalahan oleh serangan gabungan dari pembangkit tenaga listrik surgawi. Ini tidak mati. Mereka tidak bisa membayangkan apa lagi yang bisa membunuh Ye Chen. Bang, bang, bang. Ketika semua orang ngeri, Sutian meraung lagi. Ye Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat berat, dan setiap langkah jatuh, dan langit menderu. Dia tidak mati, tetapi dia sangat terpukul. Armor gas bawaan iblis meledak, pola gosip meledak, dan darahnya menetes dan mengejutkan. Tentu saja, ketahanannya luar biasa, lukanya sembuh dengan cepat, dan tulang yang patah terus berlanjut. Kecepatannya mencengangkan. Yang paling menakutkan bukan ini, melainkan darahnya. Dia adalah Ekaristi kuno, darah Ekaristi adalah emas, tetapi di mata semua orang, darahnya yang mengalir berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan setiap tetes diwarnai dengan guntur hitam. Darah mengikuti batas. Melihat darah emas Ye Chen menjadi hitam, Dong Huang Taixin, yang dengan santai membaca buku-buku kuno di Aula Tianxuanmen, tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar membuka penghalang darah. Tidak ada milik Tuhan untuk Ekaristi Arakan. Dia bahkan membuka batas pewarisan darah Ekaristi Arakan. Bagaimana ini mungkin? Dong Huang Taixin terus menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen di layar air langit ajaib dengan syok. Ya Tuhan, berapa batas suksesi darah? Melihat Dong Huang Taixin sangat terkejut, Fuya bertanya ragu-ragu.
Itu adalah keadaan setelah pembuluh darah telah disublimasikan, dan pembuluh darah telah mencapai tingkat yang tinggi. Setelah keadaan ini dibuka, apakah itu kecepatan, kekuatan, ketahanan, atau doktrin, itu juga akan disublimasikan. Mendengarkanmu, ini seperti keadaan sihirnya. Fuya menyentuh dagunya, tetapi peningkatan kondisi sihir masih sedikit di belakang batas relay darah. Itu hanya sedikit lebih buruk, itu sama sekali bukan level. Tapi meski begitu, kamu tidak perlu terkejut. Apa yang kamu tahu? Dong Huang menarik nafas dan mengambil nafas dengan keras. Dari awal kekacauan hingga saat ini, di seluruh langit dan dunia, tidak pernah ada preseden untuk darah dari tubuh kuno dan suci untuk melanjutkan perbatasannya. Ini itu pertanda. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.